Diver kami luar biasa. 313 Kita menyucur kota Madinah ya, melawan bro. 1000 pasukan Ya, ketika itu. kota Madinah kan. Nabi Ya, Muhammad oke. SAW sangat mengkhawatirkan perang Badar ini. Dikarenakan perang Badar ini yaitu Kota menentukan Madinah jayanya Islam sedang menggeliat atau tenggelamnya Islam ketika bangunan itu. itu bentuk gedung rata-rata seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW Ini jalan tol bukan ini? berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nggak ada jalan tol yang ya? Ini jalan artinya, biasa tapi kayak jalan ya tol ya? Allah, jikalau kelompok yang kecil ini ditakdirkan, dikalahkan, dimusnahkan, maka kata Nabi tidak akan ada lagi ya Allah yang menyembahmu di muka bumi ini. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ittastawitun rabbakum fastajaba lakum anni yumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Jalannya Ingatlah cukup ketika luas kamu di- memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya Oh, bagimu. terus? Sesungguhnya kata Allah, aku akan Memang mendatangkan kalau di bala sini bantuan tanaman-tanaman kepadamu yang masih dengan kurang. 1000 malaikat yang datang berturut. Pembangunan terus menerus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. perang Badar ini Bapak Ibu, banyak yang terbunuh, termasuk Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini adalah ayah daripada Hindun. Ayah Hindun. Dan ada namanya lagi, saudaranya namanya Saibah bin Rabi'ah. Balukun ya. Terbunuh, Ya. yaitu di perang Kira-kira Badar 10 menit ya. tersebut. 10 menit. Maka pada tahun ketiga, orang-orang kafir Quraisy ini Berjalan ingin balas di bawah. dendam, Bapak Ibu. Dia sembunyi-sembunyi mengumpulkan pasukan, diperkirakan 3.000 pasukan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendengar orang-orang kafir Quraisy ini datang ke Madinah ingin menghancurkan umat Islam yang berada di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan dan kumpulah Kita hampir ketika sampai itu, di Bapak Ibu, Jabal. diperkirakan 1000 pasukan. Bukit Awalnya Ya, merupakan perang yang sejarah. ketiga ini, artinya perang pada tahun ketiga ini, perang Uhud ini mulai ingin hijau ini disambut ya. di dalam, yaitu di dalam kota Madinah, agar perempuan bisa ikut berperang, agar anak-anak kecil bisa melempar batu. Akan tetapi ada sahabat Nabi, termasuk paman Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia memberi saran kepada Nabi Muhammad SAW agar perang tersebut tidak disambut di tengah kota Madinah, akan tetapi yaitu disambut yaitu di Jabal Uhud. Berangkatlah pasukan Nabi Muhammad SAW yaitu ke Jabal Uhud. Diperkirakan pasukannya yaitu 1000 pasukan. Akan tetapi Bapak Ibu, ada kelompok dari orang-orang munafikin ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ketika itu. Maka dia menarik kembali pasukan 300 orang. Dia kembali ke kota Mekah. Dia sudah tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, termasuk orang-orang munafikin ketika itu. Yang 1000 Bapak Ibu tinggal 700 orang. Maka sebelum peperangan terjadi, Nabi Muhammad SAW berpesan meletakkan pasukannya yaitu di Bukit Al-Ain. Ada namanya Bukit Al-Ain, sekarang dikenali dengan Bukit Ar-Rumah. Nabi Muhammad SAW meletakkan pasukan, diperkirakan 50 tentara, 50 pasukan pemanah ketika itu. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada pasukan pemanah ini, kalah atau menang jangan sampai turun. Setelah terjadi peperangan Bapak Ibu, ternyata kaum kafir Quraisy walaupun jumlahnya banyak, umat Islam hanya 700 saja ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mengalahkan umat Islam walaupun jumlahnya hanya 700 saja. Dia pukul mundur,
dia kalang kabut. Itu yang Jabal Hud itu. Di depan kita Jabal Uhud ya, di depan kita Jabal Uhud. Kalang kabut Bapak Ibu. Banyak harta-harta yang ditinggalkan. Harta-harta yang ditinggalkan seperti pedang, baju besi, semuanya berserakahan. Itu merupakan taktik daripada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu Bapak Ibu belum memeluk Islam. Akhirnya pasukan pemanah melihat orang-orang kafir Quraisy ini, dia berlarian, kalang kabut, dia mundur ke belakang. Maka pasukan pemanah ada 40 orang, diperkirakan 40 orang. Dia yang turun ke bawah ikut mengejar orang-orang kafir Quraisy dan sambil mengambil yaitu harta yang berserakahan di bawah. Khalid bin Walid ketika itu dengan pasukan kuda, diperkirakan ada 200 pasukan kuda ketika itu. Kata Khalid bin Walid, ini peperangan belum selesai, kata Khalid bin Walid. Setelah melihat pasukan pemanah turun semua, maka Khalid bin Walid dia berlari dari belakang Bukit Ar-Rumat, yaitu Bukit Al-Ain. Akhirnya Khalid bin Walid menempati tempat orang-orang Islam. Akhirnya umat Islam ketika itu, sahabat-sahabat Nabi ketika itu Bapak Ibu, dia tidak tahu mana musuh, mana kawan. Mana musuh, mana kawan. Akhirnya terjadilah kekalahan ketika itu Bapak Ibu. Banyak yang terbunuh Bapak Ibu, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibunuh oleh Wahsy atas perintah Hindun, karena Hindun tersebut sangat dendam kepada Nabi Muhammad sallallahu kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dikarenakan ayah Hindun yaitu terbunuh di perang Badar, dibunuh oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang memegang bendera ketika itu Bapak Ibu, ketika peperangan dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang memegang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini memegang panji, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu ditebas dari belakang sehingga putus tangannya, tangan kanannya. Diambil, dipegang dari tangan kiri, ditebas dari belakang lagi, maka sehingga Mus'ab bin Umair dia berjungkuk, Bapak Ibu, dia jungkuk, akhirnya ditombak dari belakang. Maka Mus'ab bin Umair ketika itu meninggal Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW ketika itu dia naik ke atas. Nabi Muhammad SAW mengalami luka. Kita ke mengalami Suhada. Luka Bapak Ibu. Pipi Nabi Muhammad SAW terkena lemparan besi oleh musuh-musuh kafir Quraisy ketika itu. Maka di saat dia bertemu dengan putrinya yaitu Siti Fatimah, maka Siti Fatimah langsung dia mengambil pelepah korma dan dibakar, maka ditempelkan abu tersebut ke pipi Nabi Muhammad SAW, sehingga darah yang keluar daripada pipi Nabi Muhammad SAW langsung berhenti ketika itu. Nabi Muhammad SAW melihat jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dia menangis Bapak Ibu. Melihat jasad Mus'ab bin Umair, karena Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu sebelum dia memeluk Islam, dia terkenal yaitu paling ganteng orang. Mus'ab bin Umair ini anak muda yang sangat ganteng, yang sangat kaya ketika itu. Semuanya ditinggalkan oleh Mus'ab bin Umair demi agama Islam yang dianut Nabi Muhammad SAW. Maka Mus'ab bin Umair ini Bapak Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, maka Mus'ab bin Umair ini terpilih untuk hijrah ke kota Madinah terlebih dahulu untuk menyampaikan Islam ini. Nabi Muhammad SAW melihat
jasad Mus'ab bin Umair hanya ditutup dengan surban saja, burdah. Maka kalau ditutup kepalanya, maka kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Nabi Muhammad SAW menetes air mata Nabi. Kata Nabi, ini Mus'ab ini, dia sebelum memeluk Islam, dia sangat kaya. Akan tetapi sekarang Mus'ab bin Umair hanya satu kain saja, satu helai saja yang dibawa. Maka dikuburlah, diperkirakan 70 sahabat Nabi di tempat tersebut, di sebelah kanan ya, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada di depan masjid ini ada pagar-pagar, di depan itu adalah kuburan para syuhada. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah ini, Bapak Ibu, kata